Oke, Fix. Nunu siap ya? Oke, siap. Insya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu Nunung, apa kabar? Saya lihat Bu Nunung kelihatan murung ya. Ada apa ya Bu? Waalaikumsalam. Iya, Bu. Kabar baik, Bu Suwarti. Ya, sebenarnya saya lagi kepikiran anak didik saya, Bu. Kira-kira Bu Suwarti bisa nggak bantu saya? Oh, boleh Bu. Eh, kita ngobrol-ngobrol mungkin dengan mengobrol kita dapat mengatasi masalah Ibu. Kira-kira ada masalah apa ya Bu? Ini, Bu. Saya punya masalah nih. Ada Hmm, satu anak didik saya di kelas saya ini, dia tidak mau belajar sama sekali. Dia hanya mau tidur saja sepanjang hari. Terus kalau tidak tidur, oh dia suka jalan-jalan keliling kelas sambil mengganggu temannya yang sedang belajar. Kalau kita lagi asik sibuk belajar, oh anaknya itu sering izin keluar. Izin keluarnya ke kamar mandi. Tapi kalau ditungguin nggak balik-balik, Bu. Terus anaknya ini nggak bisa menulis, bahkan untuk menulis namanya saja agak susah, apalagi membaca. oh Kalau untuk iya. huruf yang dia baru bisa, yang dia baru kenal itu hanya huruf A saja, Bu. Kira-kira bagaimana nih, Bu Suwarti? Mungkin ada. Ya Bu. Baiklah Bu, tadi saya menyimak dari Bu Nunung tentang anak didik Ibu yang tidak mau belajar, dia hanya mau tidur saja ya, suka jalan-jalan, berkeliling kelas, dan mengganggu teman-teman yang sedang belajar. Kalau minta izin, nggak balik ke kelas. Terus, tidak bisa menulis, bahkan untuk menulis namanya sendiri saja masih susah, apalagi membaca, bahkan belum bisa mengenal huruf, hanya mengenal huruf A. Benar begitu, Bu? Iya, Bu, benar sekali. Makanya saya kepikiran anak didik saya itu. Oke, baiklah kalau begitu, Bu. Dari percakapan kita nanti, kira-kira apa ya yang mau Ibu dapatkan? Ya, kalau saya sih, saya ingin sekali mendapatkan solusi supaya anak didik saya itu dia bisa semangat dalam belajar. Minimal sih bisa tenang di kelas, mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian tidak lagi mengganggu teman-temannya yang sedang belajar gitu, Bu. Oh, jadi Ibu ingin segera mendapat solusi dari permasalahan ini ya, Bu? Kalau begitu, Bu, ciri-ciri anak yang punya semangat belajar itu seperti apa ya, Bu? Ya, kalau menurut saya sih anak yang memiliki semangat belajar yang saya pahami itu ya yang pertama yang mau mengikuti pembelajaran dengan baik, kemudian dia aktif di dalam kelas, kemudian dia mau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru di dalam kelas. Itu seperti itu, Bu. Oke, kalau idealnya seperti itu, kira-kira apa ya penyebabnya Ibu belum bisa mengatasi permasalahan dalam pembelajaran Ibu, Bu? Mungkin saya belum bisa menarik minat siswa tersebut ya, Bu, ya. Atau saya juga mungkin belum memenuhi kebutuhan belajarnya seperti apa dia harusnya belajar sehingga dia tidak senang karena dia tidak tertarik dengan pembelajaran saya. Jadi Oh, seperti itu mungkin dia tidak begitu senang karena memang dia tidak suka dengan apa yang saya berikan. hmm. Baik, Bu. Dari paparan Ibu tadi, Ibu belum bisa menarik minat belajar, anak didik Ibu, terus Ibu belum juga mampu memenuhi kebutuhan belajarnya. Kalau begitu, Bu, bagusnya seperti apa ya yang harus Ibu lakukan supaya Ibu bisa memenuhi minat dan kebutuhan belajar anak tersebut, Bu? Iya, kalau menurut saya sih bagusnya ya mungkin saya mulai dari memetakan kebutuhan belajar murid tersebut dulu ya. Mhm. Kemudian
mulai juga dari minat belajarnya agar dia senang. Kemudian ada saya juga harus tahu melihat kesiapan belajar dan profil belajar dari anak itu. Iya. Kira-kira apa komitmen yang akan Ibu Nunung lakukan dalam waktu dekat ini, Bu? Ya, saya maunya sih secepatnya ya, biar anak saya itu dia bisa beradaptasi dengan teman-temannya di dalam kelas, Oh, dia bisa iya. lebih baik lagi menerima pembelajaran di kelas saya. Mhm. Mungkin saya bisa melakukan rencana saya tadi itu mungkin sekitar 1 atau 2 minggu ke depan karena jadwal saya memang agak sedikit padat. Oh, iya, Bu. Iya. Oh iya, Bu, ada nggak ya, Bu, kira-kira yang bisa membantu Bu Nunung dalam hal ini, Bu? Oh, kalau untuk membantu saya dalam untuk anak didik ini mungkin sepertinya ada ya Bu. Mhm, Saya mungkin harus berkonsultasi lagi dengan Ibu Kepala Sekolah dan mhm. rekan guru yang mengajar di kelas saya karena pasti guru-guru mapel yang mengajar di kelas saya itu pasti tahu juga dengan jelas kemampuan anak didik tersebut. Kemudian Mmm, mungkin saya juga harus berkolaborasi juga dengan orang tua anak tersebut agar saya bisa lebih mudah membimbing dia pada pada apa pembelajaran nanti. oh, iya, 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 iya. Oke, Bu, semoga dapat terlaksana ya, Bu, dengan baik. Saya tunggu kabar baiknya loh, Bu. Iya Bu, Semangat, Bu. alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Bu. Alhamdulillah sudah mendengarkan masalah saya dan sudah membantu saya mendapatkan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi ini. Makasih banyak Bu. Sama-sama, Ibu Nunung. Terima kasih. Sama-sama. Oke, lanjut ke saya Jadi jadi coach. kucing, Ibu kucing. jadi coach ya. Ya, siap, siap. Assalamualaikum Bu Nunung, apa kabar? Boleh Bu, saya mengganggu waktunya sebentar Bu? Waalaikumsalam Bu Suwarti. Alhamdulillah kabar saya baik. Mari Bu, silakan. Ada yang mau mungkin Ibu sampaikan? Mungkin silakan mari Bu. Iya Bu, begini loh Bu, saya punya permasalahan di dalam pembelajaran saya Bu. Anak-anak nilainya tuh Bu, nggak memuaskan sama sekali. Terus, motivasinya juga kurang dalam pembelajarannya ya. Bagaimana ya Bu, supaya, permasalahan saya ini bisa teratasi loh Bu? Oh, begitu ya Bu ya. Tadi saya simak dari apa yang Bu Suwarti sampaikan tentang anak-anak Bu Suwarti yang uh, motivasi belajarnya kurang ya Bu ya. Kemudian Iya. nilainya kurang, karena Iya. motivasi belajarnya kurang akhirnya nilainya menjadi kurang. Benar begitu ya Bu ya? Iya Bu, betul Bu itu Bu. Ya, baiklah kalau begitu Bu Suwarti. Kira-kira dari percakapan yang akan kita lakukan ini, apa yang Ibu harapkan? Kalau saya sih ingin mendapat solusi secepatnya lah Bu ya, supaya dalam pembelajaran saya, eee, anak-anak bisa aktif, bisa termotivasi dan nilainya, ya ada kenaikan begitu Bu. Oh, begitu ya, Bu. Oke, baik, Bu. Eh, Berarti Bu Suwarti ingin segera mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu ini Iya. karena menurut Bu Suwarti anak-anak yang kurang motivasi dan nilainya kurang bagus. Nah, kalau begitu menurut Bu Suwarti kira-kira ciri-ciri anak yang punya motivasi belajar yang baik itu yang bisa meningkatkan nilainya dalam pembelajaran itu yang seperti apa Bu Suwarti? Oh, menurut saya, anak yang, mempunyai motivasi itu yang punya semangat dalam mengikuti pembelajaran, terus aktif di dalam kerja kelompok. Kalau anak, banyak ditanya, ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan, anak mau bertanya, begitu, Bu. Terus kalau diberikan tugas-tugas, mau mengerjakan, itu menurut saya, Bu, seperti itu, Bu. Oh,
Kalau idealnya Bu Suwarti terkait dengan motivasi belajar seperti itu, kira-kira apa sih penyebabnya Bu Suwarti belum bisa mengatasi permasalahan pembelajaran itu? Ah, oh iya Bu, mungkin saya belum melakukan pemetaan murid secara sesuai dengan kebutuhannya. Saya juga belum menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga belum melakukan pembelajaran yang bervariasi, Bu. Mungkin itu masalah saya, Bu, itu. Ya. Jadi Bu Suwarti sudah mengetahui bahwa mungkin penyebab dari anak-anak yang kurang termotivasi belajar itu ya Bu Suwarti belum melakukan pemetaan murid sesuai Iya, kebutuhan, belum iya, menerapkan Bu. pembelajaran berdiferensiasi, belum melakukan pembelajaran yang bervariasi. Jadi itu mungkin yang menyebabkan anak-anak ibu di kelas jadi malas, jadi dia tidak punya motivasi belajar. Nah, Iya, Bu Bu. Suwarti, kalau begitu harusnya apa sih yang harus Bu Suwarti lakukan agar supaya anak-anak ibu tuh bisa termotivasi Bu dalam belajar? Oh, iya, Bu. Mungkin saya akan memulai memetakan kebutuhan peserta didik. Saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Saya juga akan memulai ini namanya melakukan pembelajaran yang bervariasi, seperti menggunakan teknologi, menggunakan YouTube untuk melengkapi pembelajaran. Terus mungkin saya akan menggunakan PPT itu, Bu, PowerPoint. Itu, Bu. Oh ya. Oke, baik Bu Suwarti. Kira-kira dari rencana yang Bu Suwarti katakan tadi, apa komitmen Ibu Suwarti? Kira-kira dalam waktu dekat ini apa komitmen Bu Suwarti? Mungkin lebih cepat lebih baik ya, Bu, ya, supaya permasalahan yang ada di kelas saya cepat teratasi. Ya, sekitar 3 hari ini saya akan memulainya, Bu. Oh, insya Allah ya, Bu, ya. Ya, mudah-mudahan, Bu. Ya, secara. Kira-kira Bu Suwarti dalam melaksanakan apa yang sudah Bu Suwarti rencanakan tadi, aksi ya nanti yang akan Bu Ya, Suwarti laksanakan, kira-kira ada tidak yang nantinya bisa membantu Bu Suwarti dalam melakukan aksi itu? ya, ada, Bu. Mungkin saya akan dengan guru mata pelajaran, Bu, karena pastinya guru mata pelajaran juga mengalami hal yang sama. Juga saya akan berkolaborasi dengan teman-teman sejawat untuk mendesain pembelajaran yang lebih menarik. Dan untuk pembelajaran berdiferensiasi, karena kemarin saya juga sudah dapat, mungkin saya akan menerapkannya, Bu. Gitu, Bu. Oke, baik Bu. Saya akan mulai membuatnya. Oke, baik Bu. Semoga apa yang sudah Bu Suwarti rencanakan tadi, yang sudah Bu Suwarti katakan tadi bisa segera Bu Suwarti laksanakan ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya Bu. Ya, terima kasih Bu Nunung. Maaf mengganggu ya Bu ya. Terima kasih waktunya yang sudah diluangkan untuk saya Bu. Ya, terima kasih kembali Bu Suwarti. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Nunung. Oke. Oke, sudah selesai. Oh ya Bu, refleksinya gimana ya Bu tadi? Bagaimana? Oh ya Bu, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan coaching ini? Kalau saya ini eh, kalau saya pada saat saya menjadi coach tadi dengan permasalahan anak didik saya, perasaannya saya lega ya karena ternyata yang pertama kalau kita berbagi masalah dengan teman guru atau teman sejawat yang punya apa namanya basicnya sama-sama seperti kita yang mengajar, otomatis yang pertama kita sudah meringankan beban kita. Yang kemudian yang kedua dengan apa namanya berbicara, akhirnya secara tidak langsung saya sudah dibimbing sebagai coach, saya dibimbing dari masalah saya tersebut, saya bisa mendapatkan ide, kemudian saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya itu. Itu yang saya rasakan sebagai coach.
Tapi kalau untuk sebagai coach, saya eh, masih sama ya seperti kemarin. Jadi kalau seandainya kita sebagai coach, kita harus benar-benar mengetahui, memahami dan paham betul tentang alur dari pertanyaan-pertanyaan agar kita bisa dengan mudah membimbing coach kita agar dia bisa mendapatkan ide untuk menyelesaikan permasalahan yang dia hadapi. Itu Bu, Ya. kalau menurut saya, pesan saya seperti itu. Ya, saya juga Bu, setelah saya bincang-bincang sama Bu Nunu ya, eee, ya, yang tadinya masalahnya susah bagi saya, ternyata di sini ada solusinya gitu Bu. Ya, saya juga mendapat solusi dari Bu Nunung. Tanpa Bu Nunung mungkin tidak anu tidak tidak memberikan jawabannya, tapi saya cari sendiri. Ya, saya diarahkan untuk mencarinya sendiri. Ternyata Ibu Nunung ini loh apa yang harus lakukan gitu. Jadi saya juga jadi apa ya, lega gitu. Ya, saya lega bisa bisa apa namanya? Mengeluarkan ureknya, bisa lega, bisa mendapatkan solusinya. Iya Bu, itu tergantung dari pertanyaannya. Pertanyaan pembimbingnya dari penontonnya. Jadi Ya. Pada saat saya jadi coach juga ya tanpa alur tirta kita ini ya Bu tidak tahu bagaimana sih menggiring masalah itu. Ya. jadi harus dari awal sampai akhir itu Hmm, pikirnya dibimbing terus. Jadi tanpa sadar dia sudah menyelesaikan masalahnya dia masalahnya sendiri. sendiri ya. Ibu, mohon maaf ini Bu Surti. Ini Ya, untuk refleksinya ini kita nanti sama-sama ya, sama-sama ya sekali. nanti sama-sama. Makanya tadi saya tanya Bu Nunung perasaannya Ibu seperti apa. Makanya saya tulis nanti untuk dibuat itu Bu. Ini refleksinya kan hanya di ini sesuai dengan apa yang kita rasakan saja tuh Bu. Iya, yang saya rasakan aja.